Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bengkel Engineer. Kali ini kita akan membahas bagaimana perang tarif antara Amerika dan Cina. Karena ini adalah raksasa ekonomi dunia, yang Amerika adalah raksasa ekonomi nomor 1 dunia, sedangkan Cina adalah nomor 2 dunia. Nah, Cina ini melawan perang tarif ini karena Trump menerapkan tarif. Begitu Cina melawan, itu tarifnya dinaikin sama Trump. Cina melawan, dinaikin oleh Trump. Cina melawan, dinaikkan oleh Trump. Dari mulai 84%, kemudian dinaikin lagi menjadi 104%, kemudian 145%, kemudian sekarang 245%. Nah, Cina sebagai kekuatan ekonomi dunia, salah satu melawannya itu adalah dengan cara membatasi ekspor tanah jarang. Ini adalah komponen penting di dalam pembuatan teknologi tinggi ya, bagaimanapun juga tanah jarang ini adalah merupakan unsur elemen logam yang dibuat untuk membuat chip untuk teknologi tinggi. Nah, kita lihat sebentar di dalam susunan periodik kimia, tanah jarang itu ada 17 elemen kimia dari golongan logam ya. Nah, disebut jarang bukan berarti jarang, tapi tanah jarang ini adalah tersebar di Indonesia, juga tersebar, ada sumber dayanya, tetapi disebut jarang karena kandungannya sangat kecil sekali. Itu lebih kecil dari emas, makanya disebut tanah jarang atau rare earth ya. Jadi elemen tanah jarang ini terdiri dari 17 elemen kimia dari golongan logam. 2 golongan logam itu 2 dari golongan 3. Kita lihat ya, itu ada tanah panah, itu golongan 3, itu ada kotak merah di atas kiri ya, itu scandium dan yttrium. Sedangkan 15 itu adalah dari golongan lantanida. Jadi buat teman-teman yang belajar kimia pasti akan melihat sistem periodik kimia ini. Dan dari 15 itu, dari golongan lantanida ini ada namanya lantanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, dan terakhir ada lutetium ya. Jadi lihat susunan periodik yang di kotak merah itu paling ujung itu adalah singkatan ya. Lu itu adalah lutetium. Jadi ini adalah tanah jarang dari golongan logam yang mau tidak mau komponen penting ya untuk membuat chip untuk teknologi itu tidak harus ada komponen ini. Dan komponen tanah jarang ini, elemen ini mayoritas terbesar di dunia adalah produksi Cina. Nanti di bagian terakhir kita akan sampaikan datanya. Nah, bagaimana aplikasi dari tanah jarang? Yaitu adalah untuk industri komponen teknologi tinggi seperti yang saya sudah jelaskan, seperti untuk misil peluru kendali presisi tinggi ya, mobil listrik, modul kontrol otomotif. Jadi di dalam mobil itu ada modul kontrolnya ya, mau kontrol airbag, mau sensing ya, autonomous, atau kontrol engine, itu ECU, engine control unit. Itu chip-chipnya adalah dibuat dari logam tanah jarang. Kemudian kontrol reaktor nuklir, peralatan militer yang canggih, satelit, sistem penginderaan, radar, detektor, sensor, laser, inframerah, komputer, smartphone, flat TV, dan juga adalah peralatan rumah sakit ya, yang teknologi tinggi, MRI. Itu adalah di balik itu komponennya adalah mengandung unsur tanah jarang. Nah, inilah adalah industri aerospace ya, industri luar angkasa. Ini juga ada radar, ada komputer. Lihat teman-teman, bagian kanan bawah itu control center untuk stasiun ruang angkasa. Kemudian sebelah kiri ya, itu ada satelit-satelit. Kemudian ada pesawat ulang-alik ya, untuk meluncurkan misi angkasa luar. Jadi aerospace ini atau industri angkasa luar tidak lepas chip-chipnya, itu adalah komponen-komponennya adalah harus ada tanah jarang untuk memproduksinya. Kemudian kalau kita lihat di slide ini ada
rudal ya, misil, rudal balistik antar benua atau rudal balistik interkontinental jarak jauh, presisi tinggi, punya guide ya untuk menuntun dia supaya titiknya itu adalah tepat. Kemudian pesawat tempur ya, ini pesawat F-35 ini pesawat siluman, itu juga mau tidak mau kalau memproduksi komponen-komponen canggih ini adalah membutuhkan tanah jarang atau rare earth. Berikutnya adalah ini adalah sebelah kiri adalah MRI, kemudian sebelah kanan atas itu adalah mobil listrik ya, dicolok drive-nya, dinamonya, mau tidak mau itu adalah harus menggunakan tanah jarang jika mau efisiensi tinggi. Kemudian juga kontrol-kontrolnya, baterainya itu adalah mau tidak mau membutuhkan tanah jarang untuk memproduksi komponen-komponen canggih tersebut. Kemudian lihat bagian kanan bawah, ini adalah ECU, Electronic Control Unit, yang di mobil-mobil ya. Pernah kita ingat di zaman COVID itu membeli motor juga susah. Ternyata apa? Itu ECU-nya susah. Impor dari Jepang itu ECU-nya susah. Pada waktu itu di zaman COVID, Cina itu sedang lockdown sehingga produksi tanah jarang terhenti dan ekspor tanah jarang ke negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, Korea juga terhenti. Sehingga untuk komponen-komponen canggih, untuk salah satunya adalah Electronic Control Unit itu terhenti produksi sehingga tidak bisa untuk memproduksi kendaraan motor secara utuh. Berikutnya adalah yang kita nikmati sehari-hari. Ini layar ada warna-warni, ada flat TV segala macam. Itu adalah tidak lepas dari unsur-unsur tanah jarang. Kemudian di bawah itu adalah digital control system ya, untuk monitoring pabrik-pabrik atau industri petrokimia, migas, reaktor nuklir, pembangkit listrik. Itu komponen-komponennya adalah menentukan tanah jarang. Kemudian sebelah kanan atas handphone tidak lepas dari produksi tanah jarang. Kemudian drone itu adalah aplikasi penggunaan logam tanah jarang, sehingga kalau Cina itu menghentikan ekspor tanah jarang ke Amerika walaupun tidak membalas tarif, maka industri teknologi Amerika dengan sendirinya akan sangat jauh turun, akan drop produksi output industri teknologi Amerika Serikat. Walaupun begitu, sering dikritik ya, produksi tanah jarang itu adalah mineral langka, produksinya adalah kotor, nambangnya kotor, pencemari lingkungan, mengandung radioaktif ya, itu dikritik oleh negara-negara maju. Tetapi kritikan itu apa? Pada akhirnya mereka tetap mengimpor dari Cina. Kenapa? Karena mau dari mana? Karena produksi tanah jarang terbesar di dunia adalah dari Cina. Jadi walaupun adalah pengolahannya kotor, mencemari lingkungan, tetap negara-negara yang mengkritik itu adalah menggunakan tanah jarang untuk produksi industri teknologinya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ada sumber dayanya, tersebar di pulau-pulau, di Pulau Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Cuman persoalannya adalah sampai hari ini belum dimanfaatkan atau belum diselidiki, belum diriset betul-betul supaya bagian dari negara di dunia yang memproduksi tanah jarang. Ini adalah data ya diambil dari International Energy Agency, ini dari BBC. Cina adalah memproduksi tanah jarang 92% di dunia, Malaysia 5%, lumayan. Malaysia adalah salah satu produsen tanah jarang di dunia walaupun cuma 5%. Negara lain 2%, Vietnam 1%. Indonesia belum masuk di dalam tabel ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia itu masuk dalam jajaran negara produsen tanah jarang dunia. Disinilah kekuatan diplomatik Cina, walaupun tidak membalas dengan tarif ya yang dikenakan berulang-ulang oleh Trump. Begitu Cina menghentikan ekspor tanah jarang, Trump melunak. Kenapa? Karena industri teknologi tinggi di Amerika akan terhenti. Karena tanpa komponen tanah jarang, industri teknologi tidak bisa membuat komponen-komponen untuk membuat produk teknologi tinggi. Demikian penjelasan singkat bagaimana diplomasi tidak hanya dari sisi politik, tapi dari sisi mineral,
supply kepada negara-negara superpower. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.